Musisi Jakarta. Yang kami hormati Ketua Panitia Camp Kreatif Siswa SMK Indonesia bidang seni musik pop. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendamping Kegiatan Camp Kreatif Siswa SMK Indonesia. Yang kami banggakan seluruh peserta Camp Kreatif Siswa SMK Indonesia. Yang kami hormati rekan-rekan panitia KKSI Seni Pop Musik SMK Pelita Nusantara 1 Semarang. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini, Senin 16 Agustus 2021, dapat mengikuti Zoom meeting dalam rangka kegiatan pembukaan Camp Kreatif Siswa SMK Indonesia bidang seni musik pop tahun 2021. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, izinkan kami membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMK Pelita Nusantara 1 Semarang. Acara ketiga yaitu doa. Keempat, laporan penyelenggara kegiatan oleh Sekolah Pengampu Kegiatan KKSI Seni Musik Pop. Kelima, sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah. Keenam, penutup. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, marilah kegiatan hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMK Pelita Nusantara 1 Semarang. Hadirin kami persilakan berdiri.
Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nur Hakim, Sarjana Pendidikan Islam. Terima kasih. Izinkan kami membuka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan doa dengan cara agama Islam. Bagi pemeluk agama lain, dipersilahkan berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'al hajat wa tudahni min jami' sayiat wa darfa'na biha indaka ladarajat wa tubalina min jami'il khairat bil hayat wa dal mamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, kami yakin dan kami sadar bahwa kasih sayang-Mu sungguh terbentang luas, tiada batas. Karena itu hanya Engkaulah ya Allah, tempat kami memuji dan bersyukur. Ya Allah, ya Rabb, dengan kasih sayang-Mu lah pada hari ini kami melaksanakan kegiatan Camp Kreatif Siswa SMK Indonesia. Ya Allah, ya Rabb, beri kelancaran kami dalam kegiatan ini. Ya Allah, ya Rabb, lindungi kami dan beri kelancaran belajar siswa-siswi kami. Ya Allah, ya Ghafar, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Muliakanlah ya Allah kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Ya Amin, ya Rabbal Alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna bah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya rabbal alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, laporan penyelenggara kegiatan oleh Sekolah Pengampu Kegiatan KKSI Seni Musik Pop kepada Kepala Sekolah SMK Pelita Nusantara 1 Semarang, Ibu Dr. Anda Hajah Eni Yulianti, kami persilahkan. Izin untuk membuka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.
Yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Direktur Siameo ICC. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Semarang, Bapak Kepala BPPP MPV Seni dan Budaya Yogyakarta, Bapak narasumber dan praktisi atau musisi dari Jakarta dan Semarang serta Jogja. Yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Pelita Nusantara Semarang. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK peserta KKSI Seni Musik Pop, serta Bapak Ibu Guru Pendamping dan siswa-siswi peserta KKSI Seni Musik Pop yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kami antarkan untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa diberi nikmat sehat yang luar biasa, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan acara pembukaan KKSI Seni Musik Pop di SMK Pelita Nusantara 1 Semarang. Tak lupa pula kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran lewat Zoom Bapak Ibu tamu undangan serta Bapak Ibu pendamping dan para siswa-siswi peserta KKSI Seni Pop Indonesia. Sebelum acara pembukaan ini kita mulai, izinkan kami untuk melaporkan terkait dengan kegiatan Kamkantip Siswa SMK Indonesia tahun 2021 di SMK Pelita Nusantara 1 dengan pembelajaran daring menyiapkan keunggulan masa depan. 1. Topik pembelajaran seni musik pop. 2. Sekolah pengampu SMK Pelita Nusantara 1 Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Dasar kegiatan MOU SMK Pelita Nusantara 1 Semarang dengan Direktorat Jenderal Pendidikan SMK Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. 4. Tujuan pembelajaran daring KKSI Seni Musik Pop. 1. Meningkatkan kerjasama strategis antara sekolah dengan eduka dan instansi pasangan. 2. Meningkatkan kerjasama strategis antara SMK dengan industri seni musik, terutama seni musik pop yang marak dan berkembang di Indonesia saat ini. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan di SMK agar mampu beradaptasi dengan teknologi industri. 4. Meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pengembangan kreativitas, khususnya dalam bidang seni pop. Berikut 5. Narasumber kegiatan Dr. Gatot Hari Priya Wiryanto dari Siameo ICC. B. Dr. Andes Eko Raharjo M.Hum dari Universitas Negeri Semarang. C. Dr. Andes Heri Yonatan Susanto, Magister Seni dari Balai Besar Pengembangan. D. Dr. Andes S. Kari Hartoyo, Magister Seni dari Penjamin Mutu Vokasi Seni dan Budaya Yogyakarta. E. B. Taman Husin, Magister Seni dari Musisi dan Praktisi Jakarta. Beliau juga salah satu inisiatif program Akademi Fantasi Indonesia. F. Andrianto dari Praktisi dan Musisi Semarang.
6. Materi pembelajaran daring KKSI Seni Musik Pop antara lain 1. Teori-teori dasar seni musik. 2. Dasar-dasar penguasaan instrumen seni musik pop. 3. Semangat, dedikasi, dan konsistensi dalam bermusik, perjuangan almarhum Didi Kempot yang diharapkan bisa diikuti. 4. Jenis-jenis musik pop. 5. Kreativitas dasar dalam seni musik pop. 6. Apresiasi seni musik pop. 7. Teknik aransemen dan pementasan seni musik pop. 8. Peluang pekerjaan dalam dunia seni musik pop. 9. Penguasaan musik teknologi atau IT seni musik. 10. Simulasi dan komunikasi digital seni musik. 7. Jadwal pelatihan. Total jam pembelajaran selama 16 jam, pertemuan dilakukan secara virtual. Setiap tatap muka dalam 1 minggu ada 2 kali tatap muka dan per tatap mukanya 60 menit. 1 tatap muka 60 menit. Dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis. Waktu efektif jam 10 sampai jam 11. Pembelajaran daring akan dimulai tanggal 16 Agustus sampai dengan tanggal 7 Oktober. Khusus untuk tanggal 16 berarti nanti setelah pembukaan dilanjutkan dengan pembelajaran daring sesuai jadwal. Berikut 8, target peserta dan jumlah peserta KKSI Seni Musik Pop. Peserta KKSI Seni Musik Pop adalah siswa-siswi SMK kelas 10, 11, dan 12 semua program keahlian yang memiliki minat dan bakat dalam seni musik pop. Target peserta sesuai yang telah kami rencanakan adalah 30 tim. Dan setiap tim terdiri dari 3-5 siswa dengan 1 guru pendamping. Dan alhamdulillah sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, jumlah peserta yang mendaftar pada kegiatan KKSI bidang seni musik pop sebanyak 58 tim yang diikuti dari 54 sekolah SMK negeri dan swasta yang terdiri dari 1. Provinsi DKI Jakarta jumlah ada 3 tim. 2. Provinsi Jawa Barat jumlah ada 9 tim. 3. Provinsi Jawa Tengah jumlah 22 tim. 4. Provinsi Jawa Timur jumlah 14 tim. Provinsi DIY jumlah 2 tim. Provinsi Banten jumlah 1 tim. Provinsi Kalimantan Selatan jumlah 1 tim, Kalimantan Utara 1 tim, Kepulauan Riau 2 tim, Sumatera Selatan 1 tim, Kalimantan Barat 1 tim, Daerah Istimewa Aceh 1 tim, Lampung 1 tim. Maka total peserta untuk seni musik pop 58 tim. Demikian laporan kami selaku Sekolah Pengampu Kegiatan Camp Kreatif Siswa SMK Indonesia bidang seni musik pop. Dan mohon dengan hormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah berkenan memberikan sambutan pengarahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Camp Kreatif Seni Musik Pop Indonesia. Semarang, 16 Agustus 2021. Sekolah Pengampu KKSI Bidang Seni Musik Pop SMK Pelita Nusantara 1 Semarang. Kepala Sekolah
Dr. Anda Hajah Eni Yulianti. Terima kasih. Kami akhiri, demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Hajah Eni Yulianti atas sambutan dan laporan kegiatan KKSI Seni Musik Pop. Mohon maaf Bapak Ibu, tamu undangan dan peserta KKSI. Ini kelihatannya di kegiatan ini Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 1, Bapak Dr. Andes Sunarto belum bisa bergabung. Maka untuk kelancaran acara ini kami mohon Bapak Dr. Gatot untuk berkenan memberikan sambutan arahan sekaligus membuka acara ini. Monggo kami persilahkan. Terima kasih Bu Indah dan Pak Saroji. Jadi yang terhormat para kepala sekolah, Bapak-Bapak, Ibu semuanya yang kita hormati, di dalam program ini kita ingin mencoba hal yang baru dan memang tidak mudah, dan dalam kesempatannya izinkan saya menyapa semuanya. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pagi hari ini seperti yang tadi diceritakan oleh ketua timnya, dan kita sudah mempunyai sekitar 58 tim. Ini cukup menarik karena apa yang sudah kita coba rintis dari tahun lalu tentang pengembangan musik pop yang akan datang. Anak muda sekarang mempunyai peluang untuk mengembangkan bakat-bakatnya. Bakat-bakat dalam menyalurkan keinginan-keinginan atau emosi-emosi yang buat yang bersangkutan menyenangkan karena passionnya di situ, buat yang mendengarkan juga menyenangkan. Di dalam kegiatan musik yang ini, Anda perhatikan apa yang terjadi di dunia saat ini. Kalau Anda pasti mengetahui tentang adanya istilahnya K-pop, kemudian drakor, kemudian yang Jepang. Sekarang praktis dimanapun juga Anda akan di sekeliling kita. Itu kalau dengar musik tentang dari K-pop itu pasti banyak sekali yang ingin mendengarkan, ingin bercerita, ingin melakukan hal tersebut. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Korea 10-15 tahun yang lalu, dia investasi terhadap musik Gangnam atau apapun juga yang dia kembangkan. Karena ikatan emosi itu harus dibangun dalam jangka panjang dan dilakukan melalui drama Korea. Siapapun juga di kantorku aja, itu banyak sekali yang ikut drakor, drama Korea itu sendiri gitu ya. Nah, ini menarik apa yang terjadi dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Jangka panjang, orang itu diikat oleh satu emosi. Contohnya sekarang aja, di WA grup Bapak Ibu pasti kan ada kelompok dari alumni dulu selama SMA, kelompok dari perguruan tinggi, kelompok dari manapun juga lah, RT, RW, kantor, kemudian kesenian atau kelompok. Anda lihat bahwa manusia pada dasarnya diikat oleh suatu emosi yang sama-sama frekuensinya sama atau kesenangannya sama. Nah, harapan kita kenapa ada lomba musik pop ini, kita tumbuh kembangkan anak-anak kita yang mempunyai bakat tentang musik atau seni musik dan sebagainya. Kalau bisa kita sebarkan. Tadi disebutkan oleh Ibu Panitia bagaimana
pemanfaatan IT. Streaming adalah salah satu kemudahan sekarang. Jadi boleh tempatnya tadi ada cerita di Jawa Barat, di DKI, di Aceh, atau di Lampung. Kan itu bisa di streaming ke seluruh Indonesia dan seluruh dunia dengan teknologi IT. Dulu nggak mungkin. Kita kalau dulu saya masih ingat tahun 97, saya datangkan Pak Bandem dari Bali, 43 orang. Itu dia datang ke Italia. Diundang resmi oleh orang Italia untuk manggung di Italia selama 2 hari. Kemudian saya tawarkan, Pak, mau nggak keliling Jerman? Dan kita negosiasi dengan masyarakat di Jerman, siapa yang mau menanggap atau mendengarkan musik Pak Bandem yang dari isi Denpasar. Waktu itu Pak Bandem, kita bisa mengelilingkan Pak Bandem di Jerman selama 1 bulan pada sekitar 15 kota. 1 bulan. Itu dia keliling. Tapi apa? Karena orang-orang Jerman pernah ke Bali dan dia senang musik Bali karena dinamis waktu itu. Itu yang terjadi tahun 97. Sekarang Anda semua yang 58 tim ini, Anda bisa manggung, mengembangkan musik apapun lagunya dan genrenya dan apapun juga dari sekolah masing-masing. Dan inilah yang kita harapkan sehingga ide-ide yang muncul di Lampung, di Padang, di Jakarta, di Bandung, dimanapun jadi Anda berasal, itu mulai diluncurkan sesuai dengan apa yang Anda kembangkan di lingkungan Anda. Siapa tahu apa bedanya Korea dan kemudian se-Indonesia dipengaruhi oleh Korea. Anda lihat kemarin satu makanan KFC atau McDonald lupa. Ditempel di BTS. BTS kan satu tipe yang dari Korea. Itu yang ngantri luar biasa. Kenapa? Sudah dikembangkan, sudah dipengaruhi anak-anak muda itu dengan Korea. Sehingga begitu ada BTS di KFC kalau nggak salah, saya nggak tahu itunya. Itu yang ngantri banyak. Kenapa? Karena faktor daripada musik itu sendiri atau siapapun juga yang dikembangkan. Nah, kita itu 267 juta penduduknya. Seberapa jauh kita bisa muncul tumbuh kembangkan dari 58, kalau saya dapat 58 tim bagus yang nanti muncul bertanding kemudian akan menjadi sumber-sumber musik termasuk di sekolahnya pengembangan di masa mendatang. Karena ini jangan sporadis, artinya hit and run, jangan. Itu muncul harus dikembangkan di sekolah itu sebagai ciri khas dari sekolah tersebut gitu. Ini yang harapan kita. Nah, satu hal lagi yang perlu diperhatikan, Anda harus lindungi ciptaan Anda itu dengan hak cipta Anda. Itu karena ini kan musik. Ini nanti tolong dilihat siapapun juga pada slide ini. Nanti kita bisa diskusi, kita undang pakar hukumnya, apa yang harus Anda siapkan untuk hak cipta itu. Karena hak cipta itu dilindungi. Sehingga kalau ada sesuatu, Anda bisa kembangkan. Kenapa? Saya kemarin mencoba dengan animasi. Saya masukkan lagu Sunda, Sabi Lulungan atau apa itu. Begitu saya masukkan di YouTube, itu sudah diklaim oleh orang Afrika. Perasaan saya, Sunda itu adalah di Jawa Barat. Tapi kenapa orang lain ngeklaim bahwa itu sudah punya mereka? Nah, inilah yang hal-hal yang kita harus perhatikan, yang di masa mendatang hak cipta Anda itu harus dilindungi. Dan musik-musik ini adalah salah satu faktor ekonominya adalah untuk latar belakang suatu kegiatan, latar belakang suatu animasi, latar belakang suatu film. Itu keren. Kalau Anda bisa menghasilkan musik-musik itu salah satunya, termasuk musik popnya itu sendiri kan. Kenapa kemarin aku diskusi dengan panitia dengan DJ Kempot. DJ Kempot itu Anda lihat, di seluruh Jawa Tengah itu kita melihat apa yang terjadi dengan DJ Kempot. Begitu DJ Kempot muncul dimanapun, yang nonton lebih ribuan. Karena dia mengembangkan atau sadar bagaimana mengembangkan seni atau engagement atau emosi anak-anak Jawa Tengah. Bahkan di Jakarta, bahkan di Suriname berapa kali? 6 kali. Anda perhatikan, musik itu adalah bisa menyatukan anak-anak muda atau siapapun juga antara bangsa yang diharapkan. Kita ingin hal-hal ini akan tumbuh di kalian. Dari 58, insya Allah pasti banyak yang bisa untuk tumbuh di masa mendatang. Semangat, lakukan yang terbaik, promosikan karya-karya Anda, lindungi karya Anda dengan hak cipta Anda. Begitu udahnya merasa pas, lindungi hak ciptanya sehingga nanti
bisa akan menjadi latar belakang apa, latar belakang kegiatan, dan itu ada nilai ekonominya. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Dan perhatikan banyak hal yang perlu kita lihat bersama di masa mendatang yang akan datang. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Gatot Heri Prawirayanto atas sambutan yang luar biasa. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Kegiatan selanjutnya yaitu sesi pertama dengan Bapak Dr. Andes Eko Raharjo, Magister Humaniora, yang akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Andes Sunarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, karena Pak Sunarto sudah hadir, mohon untuk memberikan pengarahan dan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Gatot, semoga selalu sehat Pak Gatot. Sehat ya Bapak? Sehat Mas, sehat-sehat. Aku paralel dengan robotik ya Mas. Oke. Oh iya, lanjut Pak, lanjut. Ya. Terima Oke, kasih Pak. Silakan. Ya, monggo silakan. Oke. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf sebelumnya karena saya baru selesai mengikuti pidato kenegaraan sehingga terlambat bergabung dengan kawan-kawan semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, kemudian mungkin ada pengurus komite yang hadir dan Bapak Ibu guru semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT. Pada kesempatan pagi hari ini kita dihimpun, dipertemukan di ruang maya melalui Zoom meeting, namun tidak mengurangi semangat kita, niat baik kita untuk merencanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya, dan hari ini kita bertemu untuk kegiatan KKSI. Bapak Ibu semuanya, tentunya dengan ada camp semacam ini adalah sebuah inovasi yang luar biasa, dan kita juga bersyukur mendapat dukungan dari Pak Gatot yang luar biasa sejak dulu, selalu menginspirasi kita semuanya terkait dengan pengembangan kompetensi-kompetensi anak-anak. Nah, bila saat ini lebih khusus pada seni musik, tentunya ini bidang seni yang universal,
bidang seni yang selalu bisa memberikan suasana kebatinan pada setiap orang bila kita mendengarkan musik. Oleh karena itu di camp ini kreativitas siswa kita buka seluas-luasnya agar mereka bisa menunjukkan talentanya dengan baik di zaman yang serba digital ini. Oleh karena itu terbuka peluang yang sangat luas bagi para anak-anak setelah nanti mereka bisa mengembangkan kemampuan seninya, khususnya berseni musik ini, dan ada sarana yang saat ini sangat luar biasa di dunia digital, yaitu tersedianya YouTube. Oleh karena itu anak-anak bisa mengupload karya-karyanya nantinya ke dalam channel YouTube, dan itu bisa untuk mengukur seberapa tinggi karya anak-anak itu diterima oleh masyarakat. Dan semakin baik karya tentunya akan semakin banyak dinikmati oleh masyarakat, semakin banyak ditonton, terukur, dan tentu itu sangat baik bagi pengembangan kemampuan seni anak-anak. Dan dengan seni kita bisa mempersatukan warga Republik ini. Kita tahu kita memiliki lagu kebangsaan Indonesia Raya, itu adalah suatu produk seni. Kita memiliki lagu yang semangat padamu negeri, itu bentuk pengabdian, itu juga karya seni. Kita punya lagu tentang syukur. Ini adalah lagu yang begitu enak kita dengarkan, dan tentu kita bagian dari Republik ini, kita ungkapkan rasa syukur kita itu dengan karya-karya seni. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menginisiasi kegiatan ini untuk kepentingan anak-anak, sehingga talenta anak-anak bisa berkembang lebih cepat, anak-anak bisa lebih produktif untuk karya-karyanya. Saya kira demikian singkat yang bisa saya sampaikan. Selamat berkegiatan, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Gatot atas waktu, atas semua sumbangsih pemikirannya yang tiada henti pengabdian Pak Gatot ini kepada dunia pendidikan, dan ini kita di Jawa Tengah turut menikmati pemikiran-pemikiran besar beliau, dan kita punya tugas untuk mengembangkan itu bagi anak-anak kita ke depan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini kita mulai. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sunarto SPD MPD. Kegiatan selanjutnya yaitu sesi pertama dengan Bapak Dr. Andes Eko Raharjo, Magister Humaniora, yang akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Andes Sunarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kamp kreatif siswa SMK Indonesia bidang seni musik pop. Semoga semua bisa menjalankan kegiatan ini dari awal sampai akhir, tidak ada halangan satu apapun, semuanya bisa sehat walafiat.
Yang terhormat Bapak Dr. Andes Eko Raharjo MHum dari UNES. Selamat datang Pak Eko Raharjo. Saya juga alumni dari UNES, dulu IKIP di Semarang. Saya tahun 86 Bapak. Oh, 86 nih. Temannya Pak Herianto, Pak Agus Wahyudin. Oh ya. Cuman ini nanti sebentar lagi mau pensiun. Jadi KKSI hari ini host yang paling tua adalah saya ini. Tugas untuk memimpin jalannya kegiatan KKSI. Kemudian berikutnya nanti muda-muda Bapak. Ya, ini. Kami hormati peserta KKSI SMK Indonesia dan pembimbingnya. Semoga mulai hari ini nanti dilanjutkan hari Kamis tanggal 9 Agustus dimulai jam 10 sampai jam 11 hanya 1 jam. Nanti yang membawakan adalah hostnya saya yang paling tua di SMK ini. Ya, untuk mempercepat waktu kami persilahkan kepada beliau Bapak Dr. Andes Eko Raharjo MHum untuk memberikan materi yang berhubungan dengan teori-teori dasar seni musik. Semoga nanti peserta bisa paham, bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Waktu kami persilahkan kepada beliau Bapak Eko Raharjo. Waktu dan tempat dipersilahkan, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Sunarto, berarti kita seangkatan ya Pak Narto. Kalau 86 saya masuk 85, tapi saya di KIP Jakarta dulu. Kemudian ke Semarang itu tahun 92. Saya di Jakarta dulu, kemudian S1-nya, kemudian ke tahun 92 baru ke KIP Semarang. Dulu namanya masih KIP Semarang ya Pak Narto, ya, belum Universitas Negeri Semarang. masih KIP Semarang, dan alhamdulillah rekan Pak Narto sekarang sudah jadi profesor itu. Pak Herianto sudah jadi profesor itu. Yang saya hormati juga Pak Gatot di sini. Selamat siang Pak Gatot, salam sejahtera semua dan seluruh peserta KKSI kemudian tahun 2021. Ketika saya dapat undangan dari Pak Sarut itu, kemudian saya coba meramu bagaimana wah ini nanti saya akan apa yang akan saya sampaikan untuk teori musik, dasar teori musik. Padahal kan ketika saya memberi materi dasar teori musik itu 1 semester, saya harus mencoba meramu bagaimana nanti akan saya sampaikan dalam 1 jam pertemuan. Ya mudah-mudahan nanti lainnya masih bisa belajar atau melalui kontak langsung yang dengan saya juga bisa nanti kita tambahkan. Juga untuk mudah-mudahan saya bisa sampaikan nanti materi yang selama 1 jam ini dapat memberikan sedikit dasar bagaimana teori musik itu sendiri. Ya, sebelum saya ke materi, perkenalkan dulu, nama saya Eko Raharjo. Saya lahir 18 Oktober tahun 1965 di Jakarta. Kemudian saya S1 di IKIP Jakarta.
muncul suaranya. Tiba-tiba termute ya. Sekarang sudah terdengar suaranya? Ya, jelas, Pak. Oh ya, oke. Terima kasih. Saya ulang ya, perkenalan sedikit. Nah, nama saya Eko Raharjo. Saya lahir besar di Jakarta 56 tahun yang lalu. Kemudian saya studi S1 seni musik di IKIP Jakarta, angkatan tahun 85. Kemudian tahun 2004 saya selesai S2 di UGM dan sekarang sedang melanjutkan studi di Universitas Negeri Semarang untuk S3 Pendidikan Seni. Mudah-mudahan dalam waktu dekat proses S3 ini selesai. Materi yang saya akan sampaikan yaitu tentang teori dasar musik. Sebenarnya kalau saya sampaikan teori dasar musik itu adalah nanti tidak cukup 1 semester. Biasanya kami memberikan teori dasar musik itu dalam 2 semester. Akan tapi saya coba nanti saya ramu, mudah-mudahan nanti bisa tersampaikan dalam waktu 1 jam ini ya. Dan nanti sebenarnya saya akan sampaikan juga ada apalagi sekarang ini sudah era digital, belajar teori musik yang dalam 2 semester itu pun bisa kita padatkan melalui software musik khusus yang sekarang itu sudah banyak tersebar. Nanti saya akan sedikit simulasi tentang software musik yang artinya di dalam teori musik itu sendiri nanti sudah ada dalam software musik itu. Nanti mudah-mudahan anak-anak bisa berkreasi dengan software musik yang ada. Itu membuat musik. Saya sudah bisa share screen belum ya? Belum. Oh, aduh. Halo. Suaranya dengar saya, Pak Dewi? Bisa kalau di itu. Buka. Bisa, Pak. Halo, Pak Eko. Ya, sudah bisa terbaca? Ampun, Pak. Oke. Bisa, Pak. Sudah bisa, ya. Ya, Pak Eko. Ya, teori dasar musik. Sebelum kita bicara tentang teori, nanti akan saya sedikit mengenai sejarah atau pengertian dari musik itu sendiri ya. Jadi pengertian musik menurut KBBI Bahasa Indonesia yaitu ada 2 pengertian, yaitu ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Kemudian yang kedua adalah nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan terutama yang menggunakan alat-alat musik dan menghasilkan. Kemudian pengertian lain dari musik itu sendiri adalah, jadi beberapa pengertian ini Pak Jamalus ini adalah saya di IKIP Jakarta dulu, dan alhamdulillah sampai usia sekarang sekitar hampir 90 tahun beliau masih sehat. Ini Pak Jamalus sangat luar biasa Pak dalam menelurkan pendidik musik yang ada di Indonesia. Ini Jamalus, kata musik itu sendiri berasal dari sebutan untuk dewi-dewi dalam mitologi Yunani kuno, yaitu Mus.
yang terhadap perkembangan seni dan ilmu pengetahuan. Kata musik didefinisikan sebagai seni organisasi kumpulan nada-nada menjadi satu bunyi yang mempunyai arti. Menurut Malus. Kemudian kita lanjut, ini menurut tahun 2005, musik adalah perkembangan jiwa. Jadi kemudian satu lagi adalah Ortiz, ya. Musik merupakan kekuatan dasar yang sangat efektif untuk menenangkan dan mendatangkan inspirasi bagi banyak orang. Alunan suara, nada-nada yang disusun berdasarkan irama itu dapat membantu tentang pola belajar, mengatasi kebosanan, menangkal kebisingan eksternal. Jadi itu pengertian musik menurut para ahli. Ya, kemudian kita masuk ke unsur-unsur musik, ya. Nanti ada unsur musik ini sudah saya coba rangkum menjadi 5, yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk, dan ekspresi. Ini unsur paling dasar dalam musiknya harus ada mengandung kelima unsur ini. Kenapa saya membuat lingkaran ini? Karena mereka sebenarnya ada merupakan satu kesatuan. Jadi untuk menikmati musik ini adalah kelima-limanya ini adalah merupakan satu kesatuan. Ya, kita bahas satu persatu. Nanti mungkin pertemuan ini kita hanya mampu akan membahas sampai jua, ya, irama dan melodi. Karena ini biasa saya sampaikan dalam, saya katakan tadi bahwa biasanya saya sampaikan dalam 2 semester. Jadi saya kemudian mengampu mata kuliah teori dasar musik di UNES, dan biasanya untuk teori dasar musik itu kami berikan selama 2 semester, yaitu teori musik dasar 1 dan teori musik dasar 2. Kan tapi saya coba ini 2 hal yang menjadi pokok dasar dalam musik, yaitu irama dan melodi. Ya, kita mulai dari irama. Irama juga dikenal sebagai ritme. Secara umum, irama adalah gerakan berturut-turut secara teratur dalam musik yang mengacu pada pengulangan not dan istirahat. Jadi dalam musik ada not dan ada tanda istirahat atau hening dalam waktu. Jadi kita dibatasi oleh waktu tadi. Kemudian irama adalah pola denyut teratur atau tidak teratur yang terjadi dalam musik dari ketukan melodi dan harmonis yang kuat dan lemah. Jadi dalam musik itu ada hitungan kuat dan lemah. Ya. Cara terbaik untuk menggambarkan irama adalah sebagai gerakan musik yang terkontrol dalam waktu. Jadi kita harus membayangkan nanti atau kita coba mendengarkan musik yang akan merasakan bahwa ada dorongan untuk bergerak, seperti menentukan jari tangan, ya, seperti ini, hentak-hentakan kaki. Nah, itu biasanya disebut irama. Nanti kita sini habis ini kita coba ini sebentar yang ya ini contoh ini bagaimana kita merasakan irama. Kita sudah mulai mengenal irama. Orang biasanya cenderung nah, ini kita merasakan namanya irama. Ini kita merasakan irama. Jangan tapi yang kita ikuti gerakannya adalah irama. Ya. Kemudian saya akan contohkan lagi dengan irama yang berbeda.
Ini irama. Ya, itu dua hal, dua contoh bagaimana kita bisa merasakan irama, dua irama yang sangat berbeda. Ketika Hari Merdeka itu adalah irama yang 4/4 dan kemudian yang di lagu yang once tadi itu adalah irama yang per-8an, kalau dari per-4 dan per-8an. Ya, irama, fungsi dan elemen. Jadi kita mengenai adalah fungsi irama dan elemen apa yang ada dalam irama. Ya. Fungsi irama, ya, fungsi irama adalah sebagai penggerak, alat penggerak sebuah musik, namanya irama, dan memberikan struktur komposisi. Irama adalah tentang bagaimana musisi terhubung saat mereka bermain bersama. Jadi ketika ada drum, ada perkusi, ada bass, ada gitar, ada piano, ada synthesizer. Jadi semua dianggap sebagai sebuah instrumen irama. Itu makanya mereka akan bisa menjadi satu kesatuan. Ya, jadi itu yang menyatukan mereka adalah irama. Kemudian elemen irama. Jadi elemen dalam irama itu apa aja yang dalam irama itu adalah pertama adalah pulsa atau ketukan. Pulsa di sini bukan pulsa HP ya, atau bukan pulsa apa istilahnya simpati ya, bukan pulsa, tapi pulsa atau ketukan. Jadi kedua aksen. Jadi biasanya hitungan pertama selalu mendapat aksen. Jadi kalau 4/4 ya itu pasti ada aksen. Nah, kemudian tadi birama tadi seperti saya katakan tadi ada birama 4/4, birama 6/8, nanti akan ada penjelasannya. Birama 2/4, birama 3/4 ada. Nah, untuk SMK ini biasanya yang dipelajari yang 2/4, 4/4, 3/4 dan 6/8. Kecuali SMK yang musik yang akan ada. Kemudian tanda birama, kemudian ostinato atau pola irama, kemudian notasi irama, dan itu hal-hal yang menjadikan elemen dalam sebuah irama. Nah, kemudian tadi kita udah elemen salah satu adalah birama. Ya. Pengertian birama. Birama adalah kelompok ketukan yang bersifat tetap, dimulai dengan ketukan kuat hingga ketukan kuat berikutnya. Kemudian birama juga dapat diartikan sebagai pembagian kalimat dalam musik ke dalam ukuran yang sama. Hal ini ditandai dengan penggunaan lambang, hitungan, atau bilangan tertentu yang telah disepakati. Nah, fungsi birama adalah untuk memperindah alunan musik atau lagu. Tidak hanya itu, birama juga berfungsi menentukan jumlah ketukan dalam sebuah musik. Nah, ada dua fungsi birama. Fungsi musikal di sini adalah birama berfungsi untuk membentuk irama. Karena kumpulan dari satuan unit birama yang dilakukan secara berulang akan membentuk irama. Kemudian fungsi simbol. Fungsi simbol birama berkaitan erat dengan tanda birama yang dalam penggunaannya memakai simbol angka pecahan. Sudah saya katakan tadi adalah simbolnya adalah 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Nah, jenis birama. Birama 2/4. Nah, ini pengertian ini. Dalam tiap birama atau satu ruas birama terdiri atas 2 ketukan. Dan dalam setiap hitungan atau ketukan memiliki nilai not perempatan atau nilai not 1/4. Ya, gambar 1/4 seperti ini, 1/4. Jadi tiap satu ruas birama hanya ada 2. Ya. Hitungan pertama mendapat aksen, saya katakan tadi ada aksen tuh. Hitungan kedua tidak. Jadi 2/4. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Contohnya tadi yang saya Hari Merdeka.
Jadi pasti ada ketukan kuatnya, ya. Jadi itu contoh-contoh di Rama 2/4 atau antar pisang masak. Jadi pasti ada hitungan kuatnya setiap birama, ya. 2/4. Kemudian birama 3/4. Dalam tiap birama atau satu ruas birama terdiri atas 3 ketukan. Setiap hitungan mempunyai nilai not perempatan atau 1/4. Hitungan pertama mendapat aksen, selalu ada aksen. Hitungan kedua dan ketiga tidak. Ini konsep dari birama 3/4. Lagu birama contohnya ini adalah lagu mana? Hutan hitam pap pap. Ini pasti ada 3/4. Jadi pasti hitungannya ada 3. Satu ruas birama pasti ada 3. Sama juga burung kata atau apa? Burung kata. Jadi ada satu ruas birama ada 3 hitungan untuk 3/4. Kemudian 4/4, ya. Dalam tiap birama atau satu ruas birama terdiri dari 4 ketukan. Dalam setiap hitungan atau ketukannya memiliki nilai not perempatan. Hitungan pertama mendapat aksen, hitungan kedua 3 dan 4 tidak. Ya. Itu contoh bunga jempol, ya. Bunga jempol, selalu hitungan pertama ada aksennya. Selalu ada tekanan, teman-teman. Jadi itu 4/4. Kemudian berikutnya adalah 6/8. Dalam setiap birama ada satu ruas birama terdiri dari 6 ketukan. Yang masing-masing ketukan mempunyai nilai not per-8an karena bawahnya ada bilangan pecahan, jadi bilangan. Jadi kalau dalam birama itu pembilang, jadi otomatis pembilang itu ini ada pembilang dan penyebut. Pembilang itu menyatakan adalah jumlah hitungan atau ketukan, dan penyebutnya adalah satuan ketukannya. Jadi kan tadi kan beda 4/4, berarti dalam satu hitungan berada berapa? 4. Kemudian per-8 ini adalah satuan biramanya. Jadi satuan biramanya adalah per-8an. Ya. 6/8 ini sebagai contoh nih. Ini orang sering keliru naik-naik ke puncak gunung ini. Kalau tidak bisa menghitungnya, itu dia cenderung ke 3/4. Tapi kalau dia sudah pandai menghitung untuk yang atau merasakan, bukan itu merasakan birama 6/8, dia akan menjadi 6/8. Jadi naik jadi naik so do re mi 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 do ga do wa ga pa ma na do ga pa ma na do ga pa ma na do wa itu 6/8 naik ini. Ya. Tapi orang kalau kadang-kadang salah naik ke puncak gunung waktu itu menjadi 3/4. Kalau salah menghitungnya dia menjadi 3/4. Tapi kalau yang aslinya atau sebenarnya naik ke puncak itu adalah 6/8. Naik ke puncak gunung tinggi tegak dapat makna. Nah, jadi ada 6 dalam satu ruas birama ada 6. Ya, lanjut. Nah, ini komponen. Jadi dalam kita bicara tentang komponen yaitu ini
dalam komponen, masa saja sih komponen yang ada dalam birama? Pertama adalah tanda birama. Ya, tanda birama ini tadi 2/4, 3/4, 6/4 itu namanya tanda birama. Kemudian garis birama. Ini yang saya kasih garis merah ini adalah garis birama. Ini saya tulis dalam notasi angka ya. Nah, ini saya tulis dalam notasi angka, ini adalah garis birama. Ya. Kemudian ini adalah yang saya stabilo kuning ini adalah saya mark kuning ini adalah ruas birama. Nah ini yang satu tipis satu tebal ya itu namanya garis penutup, dan ini adalah untuk pengulangan kembali terjadi tanda ulang. Jadi ini dalam notasi angka ya komponennya adalah ini. Berbeda dengan dalam notasi balok. Ya tanda balok bisa dari depan sini. Kemudian ini sama garis birama yang membatasi antara satu ruas birama dengan itu adalah garis birama. Kemudian di sini adalah ruas birama. Kemudian garis penutup sana. Kemudian ini tanda ulang ada tanda 2. Jadi ini dalam komponen-komponen yang ada dalam birama. Oke. Tadi kita bicara sudah tentang irama. Sekarang kita bicara tentang melodi. Ya, melodi. Setelah kita tahu bahwa paling dasar dalam musik tadi adalah irama, sekarang kita bicara tentang melodi. Apa sih yang namanya melodi? Nah, melodi adalah susunan rangkaian nada dan diam dengan rangkaian dengan bunyi yang teratur yang terdengar berurutan serta berirama dan mengungkapkan suatu gagasan atau pikiran dan perasaan. Jadi ini sudah mulai ini yang namanya pengertian melodi. Kemudian melodi adalah susunan dari rangkaian 3 nada atau lebih terdengar berurutan secara logis serta berirama dan mengungkapkan satu gagasan. Ya, kemudian ini adalah notasi melodi. Jadi bentuk tertulis dari melodi itu namanya tulisan melodi. Kemudian unsur melodi apa saja yang ada dalam melodi, yaitu adalah unsur irama dan nada. Kemudian gerak melodi, di sini ada gerak melangkah. Melangkah ini juga ada nanti bagi 2, jadi gerak melangkah naik dan melangkah turun. Kemudian yang kedua adalah gerak melompat. Gerak melangkah maksudnya begini, kalau misalkan kalau nada itu kan tangan nada ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada do, re itu melangkah. Ya, do, re itu melangkah naik. Terus kemudian kalau melangkah turun, do, si, dan itu melangkah turun atau re, do, re, do itu melangkah turun. Kalau melompat, do, mi, ya, do, mi, do, sol itu melangkah melompat ya. Sol, mi itu melompat turun. Jadi itu gerak melodi seperti itu. Ya. Kemudian nah ini tadi sudah notasi melodi. Jadi notasi melodi itu apa ya, tulisan. Jadi nanti tulisannya apa saja di dalam tulisan melodi itu adalah solmisasi. Ya tadi saya katakan do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu solmisasi. Ini do, re, mi, John Corwin yang menciptakan do, re, mi, fa, sol, la, si ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Itu namanya notasi solmisasi. Beda lagi dengan yang tulisan huruf. Ini biasanya pada A sampai G. Tapi biasanya kita mulai karena dulu itu C ya.
C, D, E, F, G, A, B, C, C, D, A, G, F, E, D, C, ya itu dalam bentuk huruf, ya. Kemudian berikutnya adalah dalam bentuk angka tali. Saat itu menunjukkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ti, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Jadi bentuknya ada solmisasi, ada huruf, kemudian ada angka, ya. Jadi ini macam-macam tulisannya, ya. Kemudian yang terakhir adalah notasi balok. Ini atau notasi musik barat atau umum orang yang notasi balok. Ya. Ini gambarnya seperti ini, dari gambar di notasi balok seperti ini. Jadi ini ada tiang bergantung matanya. Kemudian berikutnya adalah bagian melodi. Jadi ketika sebuah melodi itu mempunyai bagian. Yang melodi terdiri dari satu kalimat lagu atau lebih. Yang satu kalimat lagu biasanya terdiri dari 8 birama atau lebih. Sehingga hal ini dapat memunculkan bagian melodi. Bagian melodi apa saja sih? Pertama adalah motif. Itu bagian terkecil dari lagu atau melodi. Ya. Kemudian berikutnya adalah frase. Kemudian adalah kalimat lagu atau periode. Ini sebenarnya kalau kita analogikan ya, dengan bahasa ini sangat-sangat dekat. Motif itu dapat kita katakan sebagai huruf. Ya. Frase itu sebagai kata. Nah, periode itu sebagai kalimat. Ya, jadi ini apa namanya? Bagian dari melodi. Kalau kita melakukan ini sebenarnya sama, motif, frase dan periode. Ya, di luar negeri itu kan, misalkan contohnya, itu sebenarnya idenya dari tidak hanya dua not itu. Ya, kemudian mulai dikembangkan lagi itu, tapi bisa dikembangkan menjadi frase dan periode. Ya, itu kalau kalimat satu kalimat lagu nanti frase ini ada dua kita bagi, yaitu frase anteseden dan frase konsekuen. Frase anteseden adalah frase tanya dan frase konsekuen adalah frase jawab. Ya, misalkan re mi fa sol mi do, tanya, la do si la sol, kira-kira mau ditanya apa aja? La sol fa mi do, re fa mi re do, selesai. Biasanya kalau jawab itu biasanya adalah diakhiri dengan nada re mi fa sol mi do, la do si la sol. Jadi ada kalimat tanya, ada kalimat jawab. Ya, itu dari kita bicara masalah melodi. Kemudian bagian yang paling terpenting lagi dalam musik adalah interval. Ya, jadi ada melodi dan interval. Interval adalah jarak antara nada satu dengan nada yang lain. Setiap interval memiliki nama, ya, dan nama tersebut menggambarkan kuantitas dan kualitas. Interval selalu dibatasi dua titik nada, artinya ada dua jarak. Do ke re itu bahasa intervalnya. Do ke mi. Gitu. Nah, yang nada pertama ini kita sebut dengan nada pangkal. Do ke re itu adalah nada selang. Yaitu yang disebut nada pangkal dan nada selang. Jadi itu interval itu pasti ada dua nada. Ya. Do ke do juga. Itu ada intervalnya dalam musik. Ya, oke. Nah ini nama-nama interval. Jadi jaraknya 0. Do ke do.
namanya D. Kemudian ini dari do ke re, ya, itu second. Dari do ke mi ini jaraknya 2 karena kita ingat bahwa do ke re itu 1, re ke mi itu 1, mi ke fa itu setengah. Jadi do re mi fa. Kalau do ke fa itu berarti jaraknya 2,5 karena 1 setengah 1 setengah. Kemudian queen itu 3,5 dari do ke sol. Kemudian do ke la itu jaraknya 4,5. Do ke si itu jaraknya 5,5 atau kita sebut dalam bahasa musiknya septim. Dan do ke do tinggi itu namanya pokok dengan jarak 6. Jadi do re do mi do fa do sol do la do si do itu ada jaraknya, ya. Itu namanya interval, itu membangun musik, ya. Kemudian tangga nada. Kalau kita bicara tangga nada ini sebenarnya dong. Ya. Apa pengertian tangga nada? Ya, urutan nada-nada yang disusun dari bawah ke atas, dari nada yang rendah, nada tinggi, atau sebaliknya. Dari nada atas atau nada yang tinggi ke nada rendah. Ya, ini tangga nada memiliki interval tertentu. Tadi satu setengah diatonis. Tangga nada itu ada diatonis dan tangga nada kromatis. Tangga nada diatonis adalah sistem tangga nada yang masing memiliki jarak 1 atau setengah. Saya katakan dulu. Do, re, mi, do ke re 1, re ke mi 1, mi ke fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si 1, mi ke do. Jadi jaraknya 1 setengah, 1 setengah. Ya, itu adalah diatonis. Ya, ada 2 tangga nada diatonis, yaitu adalah tangga nada mayor yang dimulai dari C, nah, C sama dengan do. Kemudian tangga nada diatonis minor itu adalah la, ya, A sama dengan la. Jadi mulai dari la. Kemudian tangga nada kromatis. Tangga nada kromatis disebut juga dengan 12 scale, ya kan, atau 12 nada gitu. Jadi 12 nada. Masing-masing berjarak setengah. Ya, ini saya beri gambaran, saya contohkan ini. Jarak-jaraknya do ke re ini 1, re ke mi 1, mi ke fa setengah, fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si 1, dan si ke do setengah. Kemudian ini turunnya sama, do ke si setengah, si ke la 1, la ke sol 1, sol ke fa 1, fa ke mi setengah, mi ke re 1, dan re ke do. Ini pun diatonis mayor. Kemudian diatonis minor, ya Pak. La si do re mi fa sol la sol fa mi re do si la ke si itu 1, si ke re setengah, do ke re 1, re ke mi 1, mi ke fa setengah, fa ke sol 1, dan sol ke la. Sehingga jaraknya 1 setengah, 1 setengah, 1. Jarak tangga diatonis minor. Turunnya sama, la ke sol 1, sol ke fa 1, fa ke mi setengah, mi ke re 1, re ke do 1, do ke si setengah, dan si ke la 1. Berikut, karena saya ini ada kromatis, ya. Jadi ini setengah-setengah, jaraknya setengah-setengah. Do ke di, do re ke mi ke fa. Ini kita butuhkan bahwa ini do ke di, re ke. Nah, ini tidak mi, kenapa berikutnya jadi coret? Karena setengah jaraknya. Yang berikutnya adalah fa. Fa ke sol 1 pasti ada fi. Ini adalah kromatis, ya. Oke, jadi itu yang saya sampaikan untuk tangga nada baik irama maupun melodi. Nah, sedikit saya tambahkan bahwa sebenarnya kalau kita mau belajar musik itu ada software, apalagi sekarang sudah era digital, ya. Itu ada software
Saya tutup dulu sebentar. Share screen-nya akan saya buka. Share screen-nya menjadi yang. Oke. Sini ada software yang saya katakan bahwa teori musik sudah lengkap ada di sini ya. Kalau belajar teori musik 1 atau 2 semester itu sudah cukup dari software ini. Kalau anak-anak kreatif nanti kan film bukan ada software yang apa ya untuk membuat musik sehingga nanti anak-anak bisa berkreasi dan berkreatif ya nanti dengan software ya. Itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar untuk teori dasar musik. Mungkin nanti kita akan tanya jawab, kita akan lebih membahas itu lagi. Begitu Pak Narto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Andes Eko Raharjo yang memberikan materi teori dasar seni musik. Tadi disampaikan bahwa materi teori dasar seni musik itu kalau di UNES itu 2 semester. Di KSI ini dibagi 2 masing-masing jam. Jadi kalau di UNES itu dibagi 2 semester, kalau di sini nanti dibagi 2 jam. Ya, 2 kali pertemuan, jadi masing-masing 1 jam. Semoga nanti bisa dipahami dari peserta KKSI. Waktu masih ini nanti sampai jam 11.45 menit. Masih ada waktu mungkin dari para peserta yang mau ditanyakan, mau disampaikan, mungkin ada ide-ide yang mau disampaikan kepada Pak Eko Raharjo. Monggo. Monggo silakan yang ingin. Assalamualaikum Pak Eko. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yandri dari SMK 5 Batam, Pak. Oh, SMK 5 Batam ya. Mau bertanya ini, Pak. Ya, cara membedakan 6/4 dengan 6/8 itu bagaimana ya, Pak? Oh ya, oke, siap. Bagus pertanyaannya. Itu yang pertama ya, Pak. Yang kedua ini, Pak. Ya. Nah, ini kan ada beberapa kasus di musik daerah, Pak. Ya, ada kalimat jawab, misalnya kita coba ambil kasus lagu Minang, Pak. Tak tonton itu kan. Kan itu masih tanya, Pak. Belum selesai gitu, Pak. Kita memandangnya itu masuk kategori seni pop, musik pop atau bagaimana ya, Pak? Karena rata-rata musik daerah nada akhirnya itu nggak selesai. Jarang yang begitu sih, Pak. Terima kasih, Pak. Itu aja pertanyaannya, Pak. Oke, ya terima kasih. Bagus pertanyaannya. Jadi kalau 6/4 itu tidak ada. Jadi adanya tadi 2/4, 3/4, 4/4. Tapi kalau 6/4 itu tidak ada. Yang kalau per 8 sebenarnya kalau saya bahas 1 semester tadi nanti tidak hanya 6/8, ada 3/8, ada 6/8, ada 9/8. Tapi yang lazim itu bukan yang lazim, itu yang sering digunakan itu adalah 6/8. Seperti contoh lagu apa tadi, naik ke puncak gunung itu kan sama-sama. Kalau kita salah, saya bisa tadi penjelasan. Kalau kita salah ngetuknya, itu akan menjadi 3/4. Jadi naik.
Itu menjadi 3/4. Jadi kan ya toh? Tapi kalau sebenarnya itu kan 6/8. Kita yang benar itu adalah 6/8 naik. Jadi naik ke puncak gunung tinggi dapat makan begitu. Bisa membedakan Mas? Itu yang saya contohkan yang 6/8. Nah, ini SMK dari SMK 55 Padang tuh gimana? Jadi aksen terkuatnya tetap di 1 ya Pak tuh. Wah, ya. 4, 6 tuh. Tuh, jadi selalu hitungan 1 selalu hitungan kuat aksennya. Makanya saya katakan tadi dalam teorinya bahwa setiap irama itu pasti ada aksen dan aksennya adalah hitungan kuat. Ya. Kebanyakan lagu 4/4. Coba sebutin lagu apa saja. Kebanyakan lagu 4/4 karena memang apa ya paling apa biasakan. Coba sekarang kalau mendengarkan lagu coba kita kan daerah misalkan daerah kunci garong ya daerah gitu. Jadi coba nanti kalau mendengarkan musik sambil dirasakan pasti ada hitungan dia, ada hitungan kuat gimana. Ya. Mas siapa namanya tadi dari datang? Ya. Ya. Itu jadi membedakan antara 4/4 dengan 6/8. Ya. Dari Ibu Salin. Kemudian ini saya juga kurang tahu nih kenapa kok lagu-lagu daerah Minang itu kalau masuk kategori pop gitu, pop itu kan populer. Jadi artinya ketika itu populer atau ketika itu bisa berkembang gitu, atau itu bisa dikenal orang, itu menjadi lagu populer. Memang lagu-lagu daerah itu banyak keunikan, justru itu makanya. Kenapa ya Pak? Kok saya rasakan lagu-lagu daerah itu, apalagi daerah Minang itu banyaknya kalimat tanyanya tidak kalimat jawabnya karena lagu belum selesai gitu. Itu mungkin ya mungkin karena bagi mereka karena rata-rata lagu-lagu daerah supaya membangkitkan atau untuk daerah supaya memang tidak bikin selesai gitu, tidak dibikin selesai gitu. Artinya itu supaya terus mengulang-ulang mengingat-ingat daerahnya. Itu kalau bayangan saya seperti itu ya mungkin ya. Tapi memang kita harus tahu strukturnya Pak. Kalimat lagu ya kalimat lagu kalau ya ada kalimat yang lagu yang kalimat tanyanya banyak ada dan selesai di akhir. Biasanya kalimat-kalimat lagu daerah itu biasanya kalimat tanya nanti selesainya di akhir. Jadi ketika dia penutup pasti dia akan selesai. Jadi saya juga belum menemukan lagu yang isinya kalimat tanya semua, pasti ada penyelesaiannya. Ya kalau kan kadang-kadang ada yang simetris, artinya 2 kalimat tanya 2 kalimat jawab. Ada 3 kalimat tanya 3 kalimat. Ada pun lagu yang nggak simetris. Ya, misalkan ada 7 kalimat tanya 1 kalimat jawab. Biasanya kan ada 8 atau genap lah gitu. Ya begitu Mas, membedakan antara kalimat tanya dan kalimat jawab serta 4/4, 6/8. Ya, silakan. Mudah-mudahan penjelasan saya cukup bukan membuat puasanya. Kalau puas itu jangan, harus lebih tidak puas. Kalau kurang masih bertanya lagi. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, mungkin ada yang lain. Silakan. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Apa masih ada? 10 menit. Sebenarnya kalau luring ya anak akan sangat menarik banget ya Pak Narto ya, karena harus mengajar musik itu kan memang harus interaktif gitu ketika ini kan ada keterbatasan begitu. Kalau saya nggak bisa musik tapi mendengarkan nyanyi. Penikmat musik gimana?
Monggo. Para peserta, Bapak Ibu, waktu masih ada 10 menit, bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Eko. Saya Niam dari SMK PGRI Sukamakmur, Bapak. Oh ya. Bogor ya. Jika menyatukan nada dalam satu pagelaran, Pak, ya ini kita berbicara tentang alat apa saja, Pak ya? Alat apa saja, baik itu bambu, piring, terus tepuk. Model pramuka itu kan punya tepuk tangan, Pak ya. Terus setiap olahraga itu juga punya salam kenal gitu. Nah, dalam proses harmonisasi menyatukan nada, itu apakah perlu kita memahami ketukan juga, Pak? Apa cukup dengan feeling? Gitu, Pak. Mohon pencerahannya, Pak. Makasih, Pak ya. Siap. Terima kasih. Ya, kita mau menyatukan apa dulu? Kalau mau menyatukan, kalau tadi seperti dicontohkan ada piring, ada unsur konsep kreatif lah ya, konsep kreatif dalam musik. Itu yang kita bisa satukan adalah iramanya tadi. Yang bisa kita satukan, makanya tadi kan ada drum, ada segala macam itu. Kalau kita bisa menyatukan ada iramanya. Kita buat iramanya, misalkan tadi akan ada hitungan kuat, ada hitungan lemah. Misalkan taruhlah piring sebagai hitungan kuat, sedangkan kita, saya ambil contoh dua ya, saya ambil contoh paling mudah saja ya. Ini kita belum bicara nada, karena kita bicara alat yang tidak bernada dulu ya. Kita buat alat yang tidak bernada, misalkan antara piring dan satu lagi misalkan botol aqua ya, botol aqua. Kita anggap misalkan piring itu sebagai hitungan kuat, gitu. Terus kemudian botol aqua hitungan lemah. Misalkan kita mau birama 4/4 tadi. Berarti si yang pemegang piring harus memukul pada hitungan pertama ting, kemudian botol aqua tadi itu akan hitungan 2, 3, 4. Jadi ting tak 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 ting tak 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 ting, atau membuat variasi lain. Ting tak 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 ting tak 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 ting, atau ting tak 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 ting tak 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 tak. Jadi variasi banyak. Itu kita main pola irama saja. Ya, khusus untuk alat yang tidak bernada. Tapi kalau alat yang bernada, kita harus belajar yang namanya harmoni. Ya, jadi satu misalkan sulit kalau untuk hanya berdasarkan feeling tidak jadi, Pak. Karena feeling manusia itu terbatas. Tadi harus kuat konsep teori harmoninya. Misalkan ya, akor 1 tadi kita akan ini agak menyimpang sedikit ya. Akor 1 itu adalah nada do, mi, sol. Ya, kalau ini dibunyikan bareng, itu akan enak nadanya, terdengar enak. Ini namanya disebut akor. Nah, ini sebenarnya masuk dalam konsep harmoni. Ini kita belum sampai nanti. Jadi, nah, kalau sebagai dasar tadi kalau Bapak mau mengatakan bahwa mengkreasikan alat-alat musik seadanya, misalkan kita tidak punya alat musik yang bernada, kemudian kita punya mau mengkreasikan bikin kontemporer, nggak apa-apa, misalkan tadi piring atau nanti ada sekarang kita bisa kreasi di dalam kelas. Begitu Pak Ulin Am dari kegiatan. Terima kasih Pak Eko. Ya. Ya, jadi berkaryalah terus, nggak usah takut salah. Kalau sudah takut salah nanti karyanya nggak bakal jadi Pak. Yang menentukan salah dan benar itu orang lain, penikmat aja lah, biar menengok apa gitu. Sehingga terus berkarya. Makanya saya katakan tadi bahwa di akhir itu sebenarnya sekarang ini kesempatan untuk berkarya bagi anak-anak dan menguasai teori itu hanya dengan satu software. Itu saya katakan tadi adalah software Sibelius tadi. Ini sangat mudah banget. Ya begitu Pak Narto, penjelasan dari saya untuk Pak Niam. Monggo silakan. Ya, masih ada waktu. Masih ada waktu, masih silakan. Mungkin yang lain? Pak, saya tanya lagi Pak. Ya, monggo. Apakah masih ada lanjutan ya Pak? Ini kan paling dasar ini Pak. Nah, misalnya akor 1, 2, 3, 4, 5 kan belum nih Pak. Tapi masih ada lanjutan ini kan Pak? Pak Narto, saya untuk yang teori musik 2 pertemuan atau 1 pertemuan? 2 pertemuan kalau nggak salah ya Pak Narto.
Dua pertemuan Bapak. Hari Kamis. Hari Kamis itu masih teori musik ya Pak? Iya, teori dasar seni musik. Ya. Ya, jam 10 sampai jam 11 Bapak. Ya, nanti insya Allah berikutnya kita akan nanti kan baru sampai irama ya. Saya pikir tadi memang baru sampai melodi, jadi irama melodi. Besok kita mau bicara masalah harmoni. Di sini akan ada chord dan sebagainya nanti kita kembangkan di situ. Begitu Mas, yang dari Batam. Insya Allah. Kalau bisa ini Pak pendalaman tentang akor mayor minor. Oke, siap nanti kan saya sampai. Siap. Itu kan yang untuk tugas akhirnya nanti Pak bisa kita jelaskannya ke siswa kan. Siap. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Yang lain mungkin ada waktu masih ada waktu. Mohon izin Pak, boleh sedikit berbicara? Monggo Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Eko. Perkenalkan saya dari SMKN 13 Bandung, saya Desta Pak. Mungkin saya di sini hanya ingin bukan lebih bertanya iya ya Pak, tapi nanti mungkin ada sedikit masukan juga dari saya. Dikarenakan untuk teori dasar musik ini sepertinya tidak cukup ya Pak kalau hanya 2 kali pertemuan yang akan disampaikan oleh Pak. Karena tentunya setahu saya kesulitan siswa itu ketika nanti belajar musik itu belum bisa membedakan gitu, artinya bagaimana cara mengelola kelompok musik ritmis dan bagaimana cara mengelola kelompok musik melodi seperti itu Pak. Jadi sehingga anak-anak itu kadang bingung, padahal kan sebetulnya mau itu ritmis ataupun melodis ketika nanti sudah digabungkan dengan ritmis yang sama, artinya ya Pak mungkin dengan ketukan yang sama tapi ritmisnya yang berbeda. Nah itu pemahaman anak itu belum nyampe. Contohnya misalkan kalau misalnya di dalam karawitan Sunda misalnya ya Pak, yang pertama masuk itu saron 1 misalnya pada ketukan pertama, kemudian ketukan keduanya saron 2 sehingga nanti akan bersautan seperti itu. Nah pemahaman itu mungkin yang perlu dipertegas kembali Pak, karena secara teori sepertinya kalau dibaca itu mungkin mudah, tapi pada prakteknya akan dirasa sulit ketika siswa ataupun pembimbing termasuk saya belum paham gitu artinya pengelompokan dimulai musik ritmis dan musik melodis. Itu yang pertama. Itu sarannya mungkin ya Pak. Kemudian untuk pertanyaannya, karena saya yang musik itu baru mengikuti di tahun ini Pak, saya tahun lalu ikutnya di tari. Nah, untuk hasil karya nanti di akhir, sekalipun mungkin Bapak di sini hanya pemateri istilahnya di bidang yang teori dasar musiknya, tapi barangkali saja Bapak bisa menjawab. Artinya nanti di hasil akhir yang akan kami upload atau akan kami kirimkan itu, apakah harus disertai dengan naskah, artinya pertanggungjawaban seperti notasi dan lain sebagainya, itu perlu dilampirkan atau tidak Pak? Karena kemungkinan besar kalau misalnya saya berbicara tentang teori, mungkin barangkali saja di antara Ibu dan Bapak juga termasuk saya masih kurang, sekalipun dulu saya sekolah di sekolah seni, tapi untuk saat ini mungkin tidak semua not itu dikuasai gitu Pak, apalagi untuk not balok sepertinya saya juga masih butuh belajar kepada Bapak gitu ya. Saya masih jauh untuk penguasaan itu. Barangkali mungkin untuk Ibu Bapak juga di sini kita belajar bersama. Intinya yang ditanyakan itu di akhir nanti apakah perlu dilampirkan atau tidak Bapak secara pertanggungjawaban notasinya. Terima kasih banyak Bapak Atur. Ya, terima kasih Bu Desta dari Bandung ya. Ya, sebenarnya apa ya, karena satu sisi musik itu kan orang bicara keindahan. Sebenarnya ketika orang kenapa tidak berkarya karena dia takut jelek gitu ya. Tapi sebenarnya kalau musik itu kan apapun bisa jadi musik begitu ya, apapun bisa jadi musik sehingga ketika katakanlah bunyi saja itu bisa jadi musik. Sehingga apa ya? Tadi saya katakan dari awal untuk mendekatkan antara satu idiom atau idiom satu dengan yang lainnya paling dekat adalah irama tadi untuk paling mendekatkan, karena semua alat musik itu pasti basicnya punya irama, punya
harus mengikuti irama tadi untuk menyatukan itu. Makanya saya paling ketika saya buat itu paling dasar banget sudahlah kasih irama supaya ini menjadi penyatu gitu ya. Nah kemudian nanti yang masalah insya Allah nanti pertemuan ke depan saya akan sedikit mengupas juga dalam pembedaan antara musik melodis dan non melodis ya, ritmis dengan musik melodis. Kita akan sedikit pembedaan ya. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sedikit kupas itu sebelum ke masalah harmoni ya, mudah-mudahan itu. Terima kasih masukannya, catatannya untuk saya. Kemudian yang kedua, nah ini bicara masalah penulisan atau part untuk nanti hasil karya. Kalau saya sih, kalau dari saya sendiri untuk membuat karya saja sudah bagus, luar biasa. Ya, tapi kalau harus dibebani dengan membuat pertanggungjawaban dengan part itu berat. Karena membuat part itu tidak sembarangan, ya transkrip itu kan tidak sembarangan membuat. Memang ada atau gini saja, nanti transkripnya dalam bentuk transkrip sederhana. Artinya tidak perlu notasi balok nggak perlu. Misalkan kita buat ini sekian birama, kemudian ada berapa birama ini. Oh di sini ada alat ini, sini alat. Jadi transkrip yang umum, tidak transkrip seperti biasanya dalam not balok atau sebagainya. Kalau saya sarannya seperti itu. Itu Mbak Desta, terima kasih. Begitu Mbak Narto, terima kasih Pak Narto. Terima kasih dari Mbak Badung telah memberikan pertanyaan kepada Pak Eko. Sebelum kita akhiri, kami tanya apakah nanti selesai 2 sesi itu materi bisa diperoleh untuk peserta Bapak? Secara materi. Ya. Materi hari ini akan saya kirim ke WA ya Pak? Pak Saroji ya? Pak Saroji, nanti saya kirim Pak Saroji. Ya, jadi nanti para peserta akan memperoleh materi dari Bapak Eko Raharjo ini. Sebelum saya tutup, mohon untuk videonya diaktifkan, foto bersama. Udah. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada peserta dan pembimbing dan juga Bapak Eko yang telah memberikan materi sampai selesai jam 19.48 ini. Pada acara siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami selaku host pembawa acara dari SMK Pelita Nusantara 1 Semarang, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa beraktivitas yang lain. Terima kasih. Besok hari Kamis tanggal 19 Agustus jam 10 kita mulai. Terima kasih. Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Sami-sami. Thank you.